Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Di video kali ini aku mau share lagi ya teman-teman. Aku tuh mau share aktivitas aku di hari ini. Dan ini tuh pagi hari gitu ya teman-teman. Aku tuh mau masak gitu. Aku mau masak sayur asem biar seger aja. Jadinya masak yang berkuah-kuah gitu. Karena ini tenggorokan aku tuh masih sakit ya dari kemarin tuh. Ya masih serak-serak kayak gitu, mungkin ini tuh baru cuaca kayak gitu ya, mungkin jadi lagi hawanya orang-orang tuh pada lagi meriang. Dan ini aku lanjut ya teman-teman, aku tuh mau nyiapin dulu untuk bumbu-bumbunya ya. Jadi aku bumbunya tuh sederhana aja dan simple banget ya. Dan kebetulan aku tuh buka food container aku ya untuk stok bawang merah yang udah aku kupas, itu ternyata tuh udah limited gitu ya. Jadi aku habis ini mau ngupasin dulu bawang merah ya, jadi biar ada stok gitu di food container aku. Karena kalau udah nggak dikupas gini nanti kelamaan gitu ya kalau mau masak. Jadi biasanya emang aku tuh ngupasin dulu bawang merahnya, itu misalkan aku kupas berapa biji gitu aku taruh di food container. Dan lanjut ya, ini tadi tuh aku udah selesai ngupas bawang merahnya gitu, dan ternyata di wastafel aku tuh masih ada cucian gitu ya teman-teman. Jadi ini aku cuci dulu biar nggak ada pendingan gitu ya. Jadi sebelum aku masak di wastafel aku tuh biar nggak ada cucian dulu. Jadi kan mesti nanti kan habis masak itu pasti nanti ada cucian baru lagi gitu ya, karena emang kalau masak tuh cuciannya tuh banyak banget. Dan ini lanjut ya, aku mau membumbuin dulu. Ini aku ambil bawang merah sama bawang putih, terus aku cuci dulu ya biar hilang aja kuman-kumannya. Dan ini aku iris-iris dulu. Ini aku nggak ulek ya teman-teman, aku karena lagi mager banget buat ngulek-ngulek, jadi aku iris aja nggak apa-apa, karena sama aja ya, mau diiris mau diulek tuh tetap rasanya ya sama. Jadi ini aku untuk bumbunya nih aku iris dulu bawang merah dan bawang putihnya. Lanjut aku juga iris ini ya, iris laos. Aku nggak tahu kenapa ya teman-teman, laos tuh agak susah gitu ya diiris, jadi ya agak alot-alot gimana gitu. Nah ini aku pakai laosnya tuh secukupnya aja. Dan aku juga tambahin daun salam gitu ya teman-teman. Ternyata tuh daun salam yang aku simpen tuh udah agak basi-basi gitu ya, jadi udah agak layu, dan tadi aku ambil yang masih seger aja yang aku pakai. Dan ini aku mau persiapan untuk potong-potong dulu ya teman-teman. Untuk bahan-bahannya itu, ini tuh aku beli udah satu set gitu ya teman-teman. Jadi aku beli untuk sayur asemnya ini tuh emang udah satu plastik itu, harganya 3.500, dan dapatnya tuh banyak banget ya ini. Jadi ini tuh aku masak 2 kali, karena kalau aku masak 1 kali kayaknya ini kebanyakan, jadi aku jadiin 2 aja, sama besok itu mau masak sayur asem lagi. Nah ini aku cuci dulu ya untuk bahan-bahannya tadi yang udah aku potong-potong. Dan ini tuh ada tomatnya juga ya teman-teman, karena ini tuh kebetulan kemarin itu aku beli sayur asem tuh di beda warung gitu ya. Jadi untuk packingan plastiknya tuh juga beda gitu. Jadi ini tuh ada tomatnya juga, terus ada buncisnya juga. Dan ini aku baru potong-potong gitu ya teman-teman. Dan langsung aku lap-lap gitu ya teman-teman. Kenapa nggak tahu kenapa gitu ya teman-teman, aku tuh risih banget kalau misalkan ada kotoran dikit banget aja di meja dapur aku. Jadi sebelum aku potong dan sebelum aku meletakkan telenannya, ini tuh aku lap-lapin dulu gitu. Dan ini aku juga masih ngupas-ngupas gitu ya untuk bahan-bahannya. Ini aku potong-potong dulu, nanti biar tinggal cemplung-cemplung kan cepat masaknya.
Dan ini aku potong-potong aja kecil-kecil jadi biar cepet matang gitu ya teman-teman. Soalnya kalau misalkan nih ya mau motongnya tuh besar-besar gitu, nanti tuh ini takutnya kelamaan empuknya. Jadi aku sukanya kalau motong-motong kayak gini tuh yang kecil-kecil aja biar cepet matang dan cepet empuk. Dan habis ini aku mau rebus air dulu ya teman-teman. Nanti kalau airnya udah mendidih gitu baru aku masukin bumbu-bumbunya. Dan ini air aku udah mendidih gitu ya teman-teman. Jadi aku masukin aja bumbunya tuh ya, bawang merah, bawang putih, daun salam, laos, sama cabai gitu ya. Cuman ini cabainya aku utuhin aja nggak apa-apa, nanti biar tetap ada pedesnya gitu ya. Kan itu isinya tuh pasti udah nyebar ke seluruh kuahnya. Jadi aku potong bagi dua aja nggak apa-apa. Jadi biar nggak pedes banget. Dan ini sudah mendidih banget gitu ya teman-teman. Lalu ini aku masukkan untuk bahan-bahan yang lainnya ya, karena ini nggak samaan aku masukin ke kuahnya gitu ya. Takutnya kan ini kan ada yang keras ada yang lunak gitu ya, kayak jagung gitu kan keras, jadi aku masukin duluan jadi biar empuk. Dan ini sayur asam aku sebentar lagi matang ya teman-teman. Nah ini udah mau matang gitu, nanti lalu aku angkat. Dan lanjut, aku habis ini juga ini ya teman-teman, aku iris-iris tempe gitu ya. Ini aku kebetulan aku lagi pengen tempe yang agak tebelan gitu ya. Biasanya kan aku goreng tempe kayak gini kan yang tipis-tipis gitu ya. Cuma ini tuh baru pengen yang agak tebelan gitu. Jadi ini aku garis-garis di tempenya. Terus aku bumbunya cuman ini sih masako sama garam aja, soalnya mau ulek-ulek bawang putih sama tumbar itu kok rasanya mager banget, jadi aku pakai garam sama masako aja. Terus aku taburin gitu ya sasa yang sasa yang buat crispy gitu. Dan lanjut ya teman-teman, ini aku masih nyuci gitu ya di wastafel. Biasa kalau setelah masak tuh emang cucian tuh menumpuk gitu ya, jadi ini aku sebisa mungkin langsung aku cuci, langsung aku beresin, jadi biar bersih sekalian, nggak ada tumpuk-tumpukan piring kotor di wastafel. Dan untuk cucian aku yang udah kering gitu aku masukkan dulu di lemari gitu ya teman-teman, sambil aku lap-lap gitu biar kering, baru aku masukin di lemarinya. Nah habis ini aku juga mau refill ya teman-teman, aku mau refill sarimi gitu ya, soalnya tadi tuh dapat ini bingkisan kayak gini. Terus ini mau aku masukin di food container aku taruh di situ aja, kecuali telur ya, kalau telur nanti aku taruh di kulkas aja biar awet. Dan untuk tehnya ini kan nggak ada plastiknya ya teman-teman, jadi ini aku ambil plastik aja yang plastik sekiloan, terus aku bungkus di plastiknya itu. Soalnya kalau nggak dibungkus itu kan cuman packagingnya kan cuman pakai kertas gitu ya teman-teman, jadi takutnya nanti malah kemana-mana tehnya. Nah jadi aku bungkus saja pakai plastik. Dan ini aku udah selesai gitu ya teman-teman untuk refillnya. Dan ini aku masukin telurnya dulu ya di kulkas. Kalau telur itu emang aku simpennya di kulkas gitu ya teman-teman, jadi ya biar awet aja gitu. Dan lanjut ya teman-teman, ini aku lanjut mencuci lagi sambil aku rapi-rapi, sambil aku beresin gitu ya teman-teman yang di wastafel aku.
Dan teman-teman jangan bosan-bosan ya ngelihat video aku yang kayak gini aja, karena emang rutinitas IRT tuh kayak gini aja gitu ya, kayak berulang, kayak sama kayak gitu. Dan ini aku lanjut ya teman-teman, untuk stok air minum di rumah aku tuh udah habis. Jadi kan ini kan aku nggak pakai galon ya, jadi aku tiap pagi sama sore gitu aku rebus air. Dan ini aku mau rebus air dulu karena udah habis gitu ya, di termos aku juga udah habis, di teko aku juga udah habis. Jadi aku mau refill dulu, dan ternyata ini tuh untuk rak lipatnya tuh udah kotor gitu ya, karena sejak raknya datang itu belum aku cuci ya teman-teman, cuman aku lap aja. Dan ini aku balik kayak gini biar seimbang aja, karena kan ini agak mentiung gitu ya, karena kan ini sebenarnya bukan buat naruh termos ataupun teko yang berat gitu ya, ini kan sebenarnya rak lipat buat naruh bumbu, cuman kan bumbu aku kan nggak aku taruh di rak lipatnya itu, karena aku taruh di ambalan yang sebelah lampu itu. Nah makanya ini aku balik jadi biar imbang gitu ya, biar nggak mentiung, karena ini kan sama aja kan dipakai buat naruh 3 literan ya, yang termos itu 1 liter, terus tekonya tuh muat 2 liter air putih, jadi ya agak mentiung-mentiung gitu. Jadi kalau setiap kali aku pas ngerebus air gini kan, untuk rak lipatnya aku angkat gitu ya teman-teman, jadi emang aku balik kayak gini biar seimbang aja, biar nggak mentiung. Dan selesai membersihkan dapur, aku lanjut ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya tuh lantai aku kotor ya teman-teman, cuman karena ini efek ini aja, efek kamera tuh kelihatan kinclong, padahal ini banyak banget debunya ya. Jadi aku sapu-sapu dulu, ya teman-teman, aku bersihin semua ruangan di rumah aku ya. Seperti biasa kalau habis masak itu emang rutinitas ya, nggak rutinitas sih ya, jadwal aku gitu ya teman-teman. Itu tuh emang aku emang suka bersih-bersih gitu ya teman-teman. Jadi untuk bersih-bersih ataupun untuk beres-beres kayak gitu jangan dijadikan beban gitu ya teman-teman, karena kalau yang namanya bersih-bersih rumah itu dijadikan beban gitu, kita tuh ngelakuinnya tuh kayak berat gitu ya, tapi jadi kalah sebagai hobi. Jadi untuk beberes, bersih-bersih rumah itu jadikan aja sebagai hobi. Jadi kalau kita emang udah punya hobi, udah punya kesenangan, kita tuh ngelakuin hal kayak gitu seperti bersih-bersih kayak gini pasti terasanya tuh enteng gitu ya, jadi kita tuh nggak ngerasa berat. Nah untuk yang di dapur ini karpetnya aku angkat dulu ya teman-teman sebelum aku sapu, karena seperti biasa kalau udah selesai masak gitu emang kotor gitu ya. Jadi aku angkat aja terus baru aku sapu gitu biar debunya tuh hilang, dan nanti aku ketap-ketapin gitu ya untuk si karpetnya ya, karena ya biar bersih aja gitu. Dan ini aku pasang lagi ya teman-teman untuk karpetnya. Jadi kalau karpetnya itu emang sering aku angkat gitu ya. Dan ini aku lanjut ya teman-teman, alhamdulillah untuk pengecatan yang di teras aku ini udah selesai gitu ya teman-teman. Ini tuh warnanya kuning kunyit ya, dan ini udah selesai yang di bagian sini. Terus tadi si suami tuh bilang pengecatannya tuh udah selesai, terus aku suruh ini ngilangin cat yang pada netes-netes di lantai. Jadi ini tuh aku gosok-gosok gitu ya teman-teman, aku gosok-gosok gitu sampai bersih. Ternyata kalau langsung mau dipel gitu ternyata nggak bisa gitu ya. Aku tadi udah nyoba sampai ya pokoknya sampai susah banget gitu ya, udah aku pel-pel berkali-kali, aku gosok-gosok tetap nggak hilang. Ternyata harus dikesrik-kesrik kayak gini ya. Nah digosok-gosok kayak gini loh, pakai alat tukang kayak gini, aku beli kayak gini. Nah ini tuh harus dikesrik-kesrik kayak gini biar hilang, jadi baru dipel, karena kalau langsung mau dipel tuh ternyata susah banget ngepelnya dan nggak hilang. Jadi aku bersihin dulu yang di pinggir-pinggir tembok gitu ya, karena pas selesai ngecat gitu kayak ini loh banyak cat yang jatuh ke lantai. Jadi aku bersihin dulu, nanti ini habis ini aku sapu terus aku pel. Sebenarnya ngepel tuh mager banget ya teman-teman, biasanya aku ngepel kayak gini cuma seminggu tuh sekali, tiap hari Minggu aja. Biasanya cuma seminggu sekali aja, karena kalau mau per 2 hari per 3 hari tuh kayaknya tuh capek banget gitu ya. Jadi aku ngepelnya tuh seminggu sekali aja nggak apa-apa, karena kalau ngepel tuh bener-bener ini ya mager banget. Dan ini aku sapu-sapu dulu ya teman-teman, karena yang sebagian di sebelah situ, yang di sebelah jendela itu aku udah selesai untuk menggosok-gosok catnya yang nempel di lantai, jadi udah lumayan bersih gitu ya. Ini tuh sebenarnya kotor ya teman-teman, banyak cat yang nempel di lantai, cuman karena ini ya efek ini di kamera tuh nggak kelihatan gitu ya, padahal ini tuh banyak banget cat yang nempel, cat-cat kecil-kecil kayak gitu loh. Dan ini untuk mainan rumah-rumahnya si Via ini aku geser dulu, karena juga bingung
bingung juga ya, ini tuh terlalu gede banget, jadi mau bingung juga mau ditaruh di mana. Jadi ditaruh di teras saja karena di situ kan nggak ada kursi gitu ya, jadi ditaruh di situ aja nggak apa-apa. Dan ini aku lanjut masih nyapu-nyapu gitu ya. Dan di bawah yang di rumah-rumahnya Via tuh ternyata juga kotor banget ya, karena kan udah ketindih rumah-rumahnya tuh udah lama gitu ya. Jadi ya ini ada debu-debunya tuh banyak. Dan aku juga lanjut untuk bersihin jendela gitu ya teman-teman. Ini kan juga kena cipratan cat gitu ya yang netes, jadi aku bersihin aja pakai celing. Ini aku cukup pakai celing aja sambil aku gosok-gosok kayak gini ya, karena ini kalau langsung dibersihin pakai celing itu ternyata juga nggak hilang ya, karena kalau nempel di kaca tuh ternyata lebih sulit daripada nempel di lantai. Dan aku lanjut yang kaca sebelah sini gitu ya teman-teman. Ini tuh yang aku bersihin cuman yang bagian luar aja ya, kalau yang bagian dalam tuh besok-besok aja nggak apa-apa, karena emang kalau mau langsungan bersihin semua tuh badan ini tuh berasa capek banget ya. Jadi ini dicicil aja nggak apa-apa, yang di bagian luar aku bersihin dulu pakai celing ya. Aku gosok-gosok aja pakai kain lap sambil aku lap-lap gitu. Ini tuh sebenarnya sekalian bersih-bersih juga ya teman-teman, sebelum menyambut ibadah bulan puasa gitu. Jadi kalau udah bulan Ramadan gitu kan mager ya, mau beres-beres, mau bersih-bersih kayak gitu. Jadi ini aku bersihin sekalian aja. Dan ini lanjut ya teman-teman, setelah aku nyapu gitu aku ngepel dulu ya, jadi sekalian biar bersih gitu. Aku pel-pel semuanya ya, yang di bagian teras aja. Kalau ya di bagian dalam rumah tuh besok minggu aja nggak apa-apa, karena kemarin hari Minggu tuh habis dipel gitu ya. Jadi aku fokusnya yang di teras aja, karena kan ini udah finishing untuk catnya, ngecatnya gitu ya, tinggal ya ngecat di pagar yang di depan rumah. Sama yang di sebelah teras itu juga belum dicat, jadi masih 50% gitulah ya untuk proses pengecatannya. Dan habis ini ini tuh udah ini ya teman-teman, udah malam hari gitu ya. Aku tuh mau hunting roti bakar gitu ya, karena permintaan si Via gitu ya, dia tuh pengen banget makan roti bakar. Jadi ini tuh malam-malam kita tuh cari roti bakar yang masih buka ya, karena ini tuh sekitar jam setengah 10-an gitu teman-teman. Jadi ini kita tuh baru nyari-nyari gitu, dan ternyata masih ada yang buka. Dan ini udah sampai ya, aku belinya di sini aja. Dan video aku sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di next video, dan terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton video aku sampai di detik terakhir. Bye bye, assalamualaikum.